Laporan menunjukkan bahwa Ineos terpecah mengenai apakah Ten Hag harus dipertahankan atau tidak, menurut jurnalis Henry Winter. Sir Alex Ferguson dan Sir Jim Ratcliffe termasuk di antara mereka yang mendukung Ten Hag untuk tetap memimpin. Sir Jim ragu-ragu untuk ikut campur dalam keputusan sepak bola, dengan dorongan utama untuk pergantian manajer datang dari Dan Ashworth. Penggemar Manchester United telah menjadi tulang punggung klub jauh sebelum keterlibatan Ineos. Sebagai bagian terpenting dari klub, suara fanbase MU harus sangat dipertimbangkan. Seluruh fans United bersatu untuk mendukung Ten Hag. Fans Bayern baru-baru ini membuat petisi pertahankan Tuchel yang sampai ke media dan Tuchel sendiri. Meski akhirnya hengkang, itu adalah keputusannya, bukan keputusan Bayern. Bisakah fans MU melakukan hal yang sama untuk membantu Ten Hag meneruskan pekerjaannya yang ia layak mendapatkannya? Mengapa Erik ten Hag dinilai oleh banyak pakar, dan tentu saja Dan Ashworth, seperti ini adalah musim pertamanya di MU, di mana ia finish di urutan ke-8 dengan total poin terburuk yang kami miliki, tapi kebetulan beruntung dan memenangkan piala? Ten Hag finish di posisi ketiga musim lalu, dengan 75 poin, di musim yang dimainkan dengan baik, dan skuad yang penuh dengan pemain yang tidak cocok untuknya. Dan itu bukan hanya satu trofi, ini adalah 3 final dalam 2 tahun dan 2 trofi, yang merupakan 2 trofi yang MU menangkan sejak 2018. Oke, Erik punya banyak masalah, tapi MU memiliki salah satu pertahanan terbaik di PL musim lalu. Jadi jelas ada kaitannya dengan para pemain. Tidak ada manajer yang bisa bermain dari belakang tanpa kiper yang nyaman bermain seperti itu. Semua manajer yang bermain seperti itu telah mengganti kiper mereka. Musim lalu MU memiliki De Gea yang tidak bisa bermain dari belakang. Musim ini, MU memiliki kombinasi Maguire, Evans, Lindelof, Casemiro dan Kamvala di bek tengah. Tak satu pun dari orang-orang ini yang merasa nyaman bermain dari belakang. Bermain dari belakang membutuhkan menit main bersama lebih banyak lagi. Ini tidak berfungsi jika Anda harus bermain dengan pasangan bek tengah baru setiap 2 game. 14 pasangan bek tengah dalam 38 game merupakan hal yang buruk. Dan tidak ada pemain yang terbiasa bermain dari belakang. MU memiliki bek yang dapat bermain dari belakang. Martinez yang hanya main untuk 3 pertandingan. MU mendominasi Wolves hingga Martinez keluar, menang 3-0 melawan West Ham dan mengalahkan City di final, saat Martinez berada di lapangan. Buktinya sangat jelas dari ini. Musim ini ETH mengelola tim yang memainkan bola ala Jose Mourinho. Dari mana gagasan itu berasal, bahwa taktik ETH sangat buruk sehingga dia harus dipecat? Setelah Jonny Evans, yang akan berbicara dengan manajemen MU mengenai kontrak baru, satu lagi pemain mengaku akan adanya diskusi untuk kontrak baru. Sofyan Amrabat mengakui, bertahan di Manchester United tentu merupakan sebuah pilihan bagus baginya. Dia membocorkan bahwa klub dan agennya akan berbicara. Manchester United adalah klub terbesar di dunia, jadi siapa yang tidak ingin bermain sepak bola di sini? Demikian Sofyan membeberkan dalam interview dengan Ziggo Sport. Amrabat mengklaim taktik jitu Erik ten Hag sebagai rahasia di balik keberhasilan timnya memenangkan Piala FA musim ini. Pada laga tersebut, Man United unggul 2 gol lebih dulu melalui aksi Alejandro Garnacho dan Kobbie Mainoo. Sementara City baru bisa memperkecil kedudukan di menit ke-87 melalui gol yang dicetak oleh Jeremy Doku. Menurutnya, Erik telah mempersiapkan skuad dengan sangat baik. Ini adalah rencana yang ia inginkan, dan apa yang dia katakan menjadi kenyataan. Pemain hanya harus tetap kompak, menjaga ruang yang sangat kecil, bekerja sangat keras dan kemudian berharap dapat melakukan sesuatu selama transisi. Menurutnya,
MU mencetak 2 gol yang sempurna dan tidak menyerah. Pada akhirnya, itu adalah rencana yang sempurna secara keseluruhan, dan semua pemain mengeksekusinya dengan sempurna. United harus mencari pengganti Varane dan berharap masalah cedera Martinez bisa segera berakhir. Sejumlah bek tengah telah dikaitkan, tetapi spekulasi seputar Tosin Adarabioyo tidak kunjung hilang. Bek kelahiran Manchester ini adalah sosok yang banyak diminati dan United mungkin belum memiliki peluang untuk mendatangkannya. United telah melakukan pembicaraan dengan Adarabioyo dan berharap dapat meyakinkannya untuk pindah ke Old Trafford. Laporan tersebut mencatat bahwa kemenangan final Piala FA United pada hari Sabtu bisa menjadi sangat penting. United memenangkan Piala FA berarti lolos ke Liga Eropa dan menyingkirkan Newcastle sepenuhnya dari kompetisi Eropa. Hal ini bisa memberi United dorongan di akhir persaingan untuk mendapatkan Adarabioyo, yang diperkirakan akan membuat keputusan akhir mengenai masa depannya minggu ini. Mantan talenta Manchester City, Adarabioyo, mungkin ingin kembali ke Manchester dan pengaruh Jason Wilshere bisa menjadi kuncinya. Wilshere telah menjadi direktur teknik baru United dan dia akan memiliki pengaruh besar dalam bisnis transfer musim panas. Wilshere mengenal Adarabioyo dengan sangat baik sejak ia memimpin Akademi City dan bahkan menjadikannya kapten U18 selama mereka bersama. Status agen bebas Adarabioyo tentu saja menarik, dan karena United perlu mengeluarkan uang untuk area lain, bek berusia 26 tahun ini bisa menjadi prioritas utama setelah kemenangan Piala FA hari Sabtu. Ineos, yang memegang 27% saham Manchester United, juga memiliki tim Liga Prancis, OGC Nice, sesuatu yang menimbulkan beberapa komplikasi bagi perusahaan multimiliar dolar tersebut. Nice, finish di peringkat kelima musim ini, mengamankan tiket Liga Eropa untuk musim depan. Sementara itu, setelah gagal finish di 7 besar Liga Premier, Setan Merah juga mendapatkan tempat di Liga Eropa setelah kemenangan Piala FA hari Sabtu. Hal ini mungkin menimbulkan masalah besar bagi Ineos, karena berdasarkan peraturan multiklub UEFA, kemungkinan besar salah satu dari Manchester United atau Nice akan terdegradasi ke Liga Konferensi Eropa. Saat ini, 27% saham United di Manchester United akan mencegah terjadinya masalah kepemilikan ganda. Karena peraturan UEFA hanya berlaku jika lebih dari 30% saham sebuah tim dimiliki. Namun, laporan tersebut menyatakan bahwa Ineos berencana untuk menginvestasikan tambahan 235 juta pound ke United dalam waktu dekat, yang akan membuat kepemilikan mereka melewati ambang batas 30%. Karena trofi Piala FA Setan Merah sangat dijunjung tinggi, laporan tersebut mencatat bahwa United mungkin akan diutamakan jika kepemilikan multiklub menjadi masalah. Manchester World telah menyatakan bahwa solusi yang mungkin untuk Ineos adalah jika klub memberikan bukti kepada UEFA bahwa mereka tidak berbagi manajemen bersama meskipun memiliki pemilik yang sama. Ineos mengeluarkan pernyataan, "Kami mengetahui posisi kedua klub dan sedang berdialog langsung dengan UEFA. Kami yakin bahwa kami memiliki jalan ke depan untuk musim depan di Eropa." MU berlaga di Liga Eropa sebanyak 7 kali, berhasil menjuarai kompetisi itu sebanyak 1 kali dengan mengalahkan Ajax pada tahun 2017. Sejak itu, perjalanan terakhir United ke kompetisi tersebut adalah pada 2022-2023, di mana mereka tersingkir di babak perempat final. MU memprioritaskan perekrutan bek tengah, gelandang bertahan, dan striker musim panas ini. United berharap dapat menemukan pembeli untuk sejumlah pemain, termasuk gelandang Brasil, Casemiro. Arab Saudi mendorong Casemiro, tapi dia belum memutuskan apapun. Al Nassr ingin dia bertemu Cristiano lagi. Casemiro sudah mengakui kepada kubunya bahwa masa depannya akan berada di Arab. Dia akan mendengarkan rencana MU sebelum mengambil keputusan.
MU siap mendengarkan tawaran untuk sebagian besar skuad mereka, kecuali talenta muda seperti Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho dan Rasmus Højlund. Mason Greenwood juga ditempatkan di daftar jual. Namun, apabila Greenwood tidak dapat peminat, mau tidak mau MU harus memasukkannya ke dalam skuad.